Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan Poco F5. Ini adalah salah satu HP dengan performa yang sangat cakep untuk harga di kisaran 3 jutaan kecil. Selain di bagian performa, Poco F5 juga punya kelebihan di bagian yang lainnya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, kekurangan dan kelebihan dari Poco F5 untuk digunakan di jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Jadi ini adalah video review Poco F5 di akhir tahun 2024. Desain dan body. Dari segi desainnya sendiri, Poco F5 ini sih menurut saya udah lumayan cakep ya, seperti HP pada umumnya dengan bump kamera yang cukup besar di bagian belakang. Nilai plus dari Poco F5 di sini untuk desainnya masih ada lubang jack audio yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita kaum gaming. Kemudian untuk backdoornya ini punya build quality cukup cakep dengan dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 5 dengan finishing glossy. Tentunya ini sudah cakep ya buat harga HP segini. Cuman untuk materialnya sendiri ini tetap terbuat dari plastik. Layar. Untuk di bagian layarnya sendiri Poco F5 ini sih mantep banget. Untuk bagian sisi-sisi bezelnya ini super tipis ya, cakep layaknya HP-HP flagship ini sih. Kemudian untuk tipe layarnya sendiri bertipe AMOLED 68 billion warna yang support dengan HDR10+. Dan refresh rate layarnya juga mantep, kenceng ya di 120 Hz. Untuk kecerahan layarnya di luar ruangan juga sangat mantap, hingga 1000 nits. Kemudian untuk ukuran layarnya juga menurut saya pas ya di 6,67 inci, yang tentunya untuk feel genggamnya buat nonton udah pas, nggak terlalu besar dan nggak kekecilan. Untuk kacanya sendiri Poco F5 juga mantap, dilindungi dengan perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 5. Jadi di bagian layar ini Poco F5 sih the best banget. Kamera. Ini adalah bagian yang cukup banyak nilai plusnya sebenarnya. Walaupun ini adalah HP gaming, tapi untuk fitur kameranya cukup komplit. Mulai dari kamera utama 64 megapiksel dan juga punya kamera selfie yang bagus di 16 megapiksel. Dan gak ketinggalan di sini ada kamera ultrawide dan juga kamera makro 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk fiturnya juga cukup banyak ya. Untuk kamera dari Poco F5 ini mulai ada fitur slow motion, selang waktu, dan lain-lainnya seperti mode malam dan juga mode potret. Untuk resolusi videonya juga di sini bisa sampai dengan 4K 30 fps. Dan ini adalah hasil video dan kamera dari Poco F5. Oke, sekarang kita lagi tes kamera Poco F5 di resolusi 1080 30 fps. Di sini untuk tekstur awannya udah lumayan terlihat, tapi agak kurang gimana gitu. Kayak kurang natural aja sih. Kalau untuk tekstur warna kulitnya sih udah bagus. Dan untuk stabilisasi videonya di sini juga cukup berjalan dengan baik. Mantap. Beralih ke lensa ultrawide-nya, di sini untuk tekstur warna kulitnya di sini sih hampir mirip aja dengan kamera utama, tapi untuk di tekstur warna awannya ini sedikit cenderung lebih bagus di kamera utamanya. Dan untuk noise di video ini juga ultrawide-nya lebih kelihatan ya. Bagaimana untuk stabilisasinya, kita ajak jalan. Kalau dari segi stabilisasi sih udah berjalan cukup baik ya. Cakep. Jeng jeng.
Oke, di sini kita lagi tes kamera depan dari Poco F5. Di sini untuk tekstur warna kulitnya udah cukup baik ya. Di sini untuk detail-detailnya udah terlihat dengan baik, nggak terlalu banyak filter. Paling di sini agak keputihan aja. Bagaimana untuk backlight ke langit? Di sini awannya terlihat cenderung kurang ya untuk tekstur warnanya. Tapi kalau ke atas sih udah cakep sih. Asalkan warna cahaya di belakangnya nggak terlalu terang, udah terlihat baik. Bagaimana untuk sebagian stabilisasi? Kita cobain untuk jalan. Kalau untuk stabilisasinya sih ini berjalan dengan cukup baik. Kita cobain tembakin kembali ke awan. Kalau di tap hasilnya seperti itu. Muka kita yang nggak kelihatan. Oke, mungkin kurang lebihnya untuk kamera depannya seperti itu kualitasnya. Ini adalah kamera depan dari Poco F5 1080 30 fps. Di sini untuk tajaman warnanya masih cukup baik ya, walaupun di kondisi low light. Cakep nih untuk kamera depannya sih. Kalau untuk stabilisasi ini juga sudah berjalan cukup baik ya. Jitter dan gempanya nggak terlalu parah, dan noise-nya nggak terlalu berantakan ya. Ini tergolong masih cukup bagus menurut saya. Nice, mantap. Ini adalah kamera ultrawide dari Poco F5 1080 30 fps. Di sini untuk noise-nya udah lumayan parah ya ketika di malam hari, tapi ini wajar sih. Intinya antara kamera ultrawide dan juga kamera utamanya ini di Poco F5 di malam hari agak sedikit signifikan. Dan di kamera utamanya langsung terlihat kinclong bening ya guys ya. Dan autofokusnya jauh lebih baik. Stabilisasinya juga lebih mantep di kamera utamanya ketika di malam hari. Jadi di videografi buat malam-malam sih enaknya pakai kamera utama aja. Lebih mantep. Poco F5, walaupun kameranya nggak terlalu diunggulkan, tapi menurut saya untuk hasil-hasil foto dan videonya ini sih mantap. Apalagi untuk videonya ini juga sudah ada fitur voice stabilizer. Jadi untuk videografi HP-nya bakalan stabil, nggak banyak goyang dan getar. Selanjutnya ini bagian utama mungkin dari Poco F5 ini, yaitu bagian performa dan gamingnya. Tentunya buat performa gamingnya Poco F5 ini sih mantep banget. Buat kebutuhan gaming sih Poco F5 dari segi performa mainnya ini sih lancar banget. Walaupun ini sudah disetel di grafis tertingginya, yaitu sampai dengan Ultra. Dan frame rate-nya tentunya HP ini juga bisa tembus di frame rate Ultra ya, 120 fps. Mantep banget. Chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 di Poco F5 ini sangatlah efisien guys. Jadi sekalian performanya yang bagus, di sini untuk baterainya juga tergolong irit. Untuk screen on time harian saya ini bisa tembus di angka 7 sampai dengan 9 jam. Jadi tergolong sangat irit menurut saya. Walaupun untuk harian saya kebanyakan pakai wifi, tapi saya pakai HP lain biasanya nggak tembus sepanjang itu ya untuk screen on time-nya. Dari segi kepuasan Poco F5 ini emang mantep banget ya. Untuk skornya sendiri dia dapat 9,1 dan untuk performanya dapat skor di 8,5 dengan skor Antutu 1 jutaan lebih guys di Antutu versi 10. Membeli Poco F5 di akhir tahun 2024 ini menurut saya itu adalah keputusan yang tepat ya. Apalagi untuk sekarang harganya sudah murah, di 3 jutaan kecil aja, nggak menyentuh ke angka 4 juta seperti pas awal launchingnya. Jadi menurut saya sih membeli Poco F5 sekarang ini bakalan menjadi klaim reward yang terbesar menurut saya. Jadi buat kamu yang butuh performa yang sangat cakep seperti Poco F5 ini dan kebutuhan kamera yang seperti yang saya tampilkan tadi,
Menurut saya membeli Poco F5 untuk 1 tahun 2 tahun ke depan masih sangatlah worth it. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Saya tutup. Assalamualaikum. Bye-bye.